Kalau pekerjaan rata-rata di basis usahanya dia di sapi perah. Kalau daerah Ketasan sebagian besar sapi perah. Masalahnya kalau yang bisa mengikuti perkembangan situasi ekonomi itu cuma dari susu. Ya di samping mata pencaharian, tambahan mata pencaharian itu bisa dijadikan semacam tabungan gitu. Sapi kan lebih mudah untuk diuangkan, jadi sewaktu-waktu kita butuh. Koperasi Andini Luhur ini berdiri dan diresmikan tanggal 2 Januari tahun 1999 dan kita bergerak di bidang persusuan, transportasi, simpan pinjam khusus untuk anggota, dan pakan. Kesejahteraan peternak ini prinsipnya satu. Kalau peternak ini bisa dapat harga yang tinggi dari koperasi, terus mereka dapat pelayanan pakan yang baik dari tingkat koperasi, ini saya rasa peternak ini sudah bisa merasakan kesejahteraan tersebut. Karena dengan harga yang bagus, dengan harga yang tinggi di tingkat peternak ini mendapatkan tambahan income yang sangat baik. Nah, sapi memang dari turun-temurun kebiasaan dari bapak saya itu juga melihara sapi, terus ya memang untuk membantu perekonomian lah. Jadi Bicherizen ini mulai buka pada tanggal 9 Juli tahun 2023. Kalau produknya dari Bicherizen sendiri itu bahan dasarnya semua dari susu dan juga yogurt. Untuk menunya, untuk minuman kita ada ice cream, ada milkshake, ada juga premium milkshake, ada juga yogurt shake. Itu jenisnya. Tantangan yang kita hadapi ini yang pertama ini dari SDM ya. Dari SDM ini peternak-peternak kita ini kan rata-rata peternak rakyat ya. Jadi peternak rakyat ini cenderung mereka ini kita edukasi ke arah yang menuju peternak modern ini agak susah gitu. Jadi target kita mau membuat peternak ini supaya bisa modern paling bisa tercapai hanya 40-50% lah. Sulit untuk mencapai target itu dari sisi SDM. Kondisi saat ini lagi tidak bersahabat untuk teman-teman peternak sama teman-teman koperasi. Jadi harga skim sekarang ini dari luar ini sangat murah. Jadi setara Rp6.000 per liter dengan susu kita. Sedangkan kita pembelian di tingkat peternak ini sudah ada yang nyampe Rp7.000, Rp7.500. Jadi kalau ada kondisi susu luar negeri lagi murah ini, rata-rata industri pengolah susu ini berbondong-bondong mereka impor susu. Jadi mereka membatasi pemasok lokal. Jadi susu-susu lokal ini mereka akan pilih-pilih, cenderung memilih kualitas susu yang sangat bagus lah. Sekitar 2 tahun ini kita diguncang dengan penyakit yang namanya PMK. Jadi PMK ini populasi sapi di area kita ini turun hampir 20%. Jadi mereka banyak yang terjangkit PMK terus potong paksa. Itu karena penularan PMK ini cepat sekali. Jadi radius 10 kilo lewat media udara gitu cepat sekali nular. Hampir rata kena PMK di peternak kita. Jadi ini populasi berkurang, produksi susu kita ini turun. Dan itu perlu kepedulian pemerintah. Jadi gini, kita kemarin ini agak sulit mencari vaksin ya. Vaksin untuk PMK ini penanganannya agak terlambat itu. Terus yang kedua ada penyakit lagi yang namanya LSD. Kalau teman-teman peternak ini boleh bilang namanya lato-lato ya. Jadi dia bentuknya kayak dia menyerang kulit ya. Jadi di kulit tapi di atas daging ya. Jadi itu berupa kayak benjolan bundar lato-lato kayak gitu. Dan itu juga
penyembuhannya lama prosesnya. Kalau sudah terkena itu produksi susu langsung turun, habis. Sebagian malah di peternak kita ada yang potong paksa itu. Kan kita mikir pasar apa? Pasar susu kan yang namun kan koperasi, kita nginduk ke koperasi. Jadi kita pasarnya enggak usah cari kemana-mana, tapi kan koperasi sudah ngambil hasil ternak. Yang jelas tetap lebih bagus setelah kita kerjasama sama koperasi. Yang jelas itu apa, pasarnya jelas, terus perputarannya nanti itu lebih cepat sama koperasi. Untuk Bicerizen ini merupakan anak usaha dari Koperasi Andini Luhur. Dari Koperasi Andini Luhur untuk supplier dari bahan baku susunya. Nah, di sini menariknya dari Bicerizen Salatiga, kita mempunyai tujuan utama yaitu memanfaatkan produk-produk lokal Indonesia seperti susu, kopi, dan juga lainnya. Kita bekerja sama dengan petani-petani lokal di Indonesia. Nah, seperti Sundae Strawberry. Sundae Strawberry itu terbuat dari es krim vanila, kemudian dibalut dengan selai stroberi. Nah, tentunya dari selai stroberi ini kita membuat sendiri. Nah, di sini kita menggunakan buah-buah asli dan tanpa bahan buatan. Selain itu, selain Sundae Strawberry, kita juga ada Sundae Natural Coffee, di mana untuk es krimnya itu tercampur dengan kopi lokal di Indonesia, kemudian dibalut dengan selai karamel buatan sendiri dan juga bubuk kopi yang terbuat dari Indonesia. Kita dapat ini dana bergulir 100 juta waktu itu, tapi sudah lunas, Mas. Tahun berapa ya, agak lupa. Terus yang kedua kita dapat milk can, tempat wadah susu ya, yang 20-an liter ini sebanyak sekitar 50-an piece ya, 50-an milk can waktu itu. Sebenarnya ini nanti arahnya lebih ke ini kebijakan ya, kebijakan pemerintah ya. Jadi kita selaku peternak, karena saya juga peternak ya, ini untuk susu impor ini memang harus dibatasi. Jadi jangan sampai mereka ini kita biarkan bebas masuk ke ke Indonesia. Jadi memang harus ada pembatasan, karena kalau tidak ada pembatasan ya nanti dampaknya susu peternak lokal ini yang mereka merasa kena imbasnya ya. Jadi kalau mau ada susu masuk ya enggak apa-apa, cuman harganya minimal setara dengan kita. Kalau mereka masuk dengan harga yang sangat murah ya pasti kayak industri pasti akan beri ke mereka.